sore dan malam, Bang dan teman-teman. Perkenalkan, saya Mika Prasetyani Santuri dan kelompok dan rekan saya itu Darul Giovanna. Kali ini kelompok saya akan menjelaskan apa sih itu konflik SARA dan sosial. Bagi kalian yang belum tahu, saksikan video ini terus sampai akhir ya, biar kalian semakin tahu dan mengerti. Selamat menyaksikan. Oke, jadi baik. Kira-kira apa sih konflik SARA? Jadi konflik SARA itu adalah perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan. Ya gara-gara perselisihan itu pasti ada saja akibat dari konflik itu ya. Kira-kira apa saja sih konfliknya? Jadi baik, ada berapa ya? 7 poin akibat dari konflik tersebut ya. Yang pertama itu ada perbedaan latar belakang budaya. Yang kedua, pandangan yang tidak baik terhadap keberagamaan. Yang ketiga, yang ketiga itu ada ujaran kebencian. Yang keempat itu ada kekerasan. Yang kelima itu ada diskriminasi. Yang keenam juga ada penyerangan. Dan yang terakhir itu ada pemecah belah masyarakat. Nah, contohnya itu apa saja sih? Yang pertama yang aku ambil contohnya itu cuma satu, yaitu diskriminasi terhadap suku. Nah, diskriminasi terhadap guru berdasarkan suku, biasanya siswa yang berasal dari suku berbeda dan minoritas akan sering mendapatkan perilaku tidak adil dari murid lain ataupun guru. Nah, itu tuh tidak baik ya teman-teman, karena kita itu di sekolah itu kayak harus saling menghargai. Kan kayak seru gitu kalau mempunyai temen yang beda-beda suku ataupun agama atau apapun begitu ya. Kayak seru banget bisa saling kenalan tentang agamanya atau sukunya gitu, bisa saling mengenal lah ya. Intinya gitu ya, jangan membuli, jangan suka tidak adil ya. Kita harus adil terhadap sama, tidak boleh membeda-bedakan temen ya ataupun apalah. Nah, untuk lainnya aku kayak belum nemuin. Yang aku temuin itu cuma yang itu aja. Nah, ada yang itu diskriminasi karena beda agama, konflik berdasarkan warna kulit, dan konflik antar kelas ekonomi. Itu tuh lanjutannya dari contoh-contohnya ya. Tapi kalau versi panjangnya, versi lengkapnya itu aku ya dapatnya itu cuma versi diskriminasi doang ya. Nah, isu suku, antar golongan, ras, agama, atau sarah adalah tindakan terhadap suatu identitas yang menyangkut agama, suku, ras, maupun golongan yang di dalamnya terdapat perkataan yang tidak baik juga. Melibatkan kekerasan. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab munculnya tindakan konflik SARA ini ya teman-teman. Kira-kira apa saja sih faktor-faktornya? Nah, jadi faktor-faktornya itu ada ada pemahaman sempit para penganut agama yang menganggap paham yang dianut paling benar. Jadi itu aku kan kayak pernah baca di TikTok gitu tuh. Kalau ada gitu ya, apa sih namanya? Tentang apa sih? Aku pernah nemu video di TikTok. Tapi mereka tuh kayak saling menghujat gitu lah. Yang kayak saling, apa sih, agama lu tuh kalah sama agama gue ya, kayak gitu dah. Pokoknya gue pernah baca, tapi aku nggak tahu tuh komennya itu kayak mana. Cuma kayak baca
tapi kayak cuma baca, tapi baca itu sampai ke bawah doang, tapi kayak oh gitu ya. Nah biasanya kan kalau ada di komen-komennya itu kan ada balasannya, itu kan aku kan ngelihat balasannya ya, kayak balasannya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bela agama itu, ada juga yang kayak ikut-ikutan kayak FOMO gitu lah ya. Intinya kita tuh nggak boleh, yang masih baik-baik aja, masih waras dan kayak gitu ya, itu karena nggak waras lagi, semoga saja ya. Nah yang kedua, kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah. Nah yang ketiga, apa sih cara ngomongnya gimana sih, mengedepankan paham radikalisme. Apa ya radikalisme itu apa ya, udah ini skip aja. Nah yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi dan lain-lainnya. Oke, jadi kita sekarang masuk ke materi konflik sosial. Jadi kira-kira kalian tahu gak sih apa itu konflik sosial? Nah bagi yang nggak tahu, jadi aku kasih tahu ya, kalian itu dengerin baik-baik. Nah ini pengertiannya itu sama kayak konflik konflik sekarang, ada bedanya sih tapi. Nah jadi pengertiannya ini, konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini ada 4 poin yang terjadi sebagai penyebabnya konflik sosial ini. Pasti ada juga dong apa sih namanya penyebab konflik ini. Jadi yang pertama itu ada perbedaan keyakinan dan pendirian. Yang pertama yaitu keyakinan sama pendirian itu beda ya teman-teman. Kalau pendirian itu adalah pendapat yang harus dipertimbangkan untuk sesuatu, sedangkan kalau keyakinan itu adalah suatu sikap yang menunjukkan yang menunjukkan oleh manusia saat ia merasa cocok tahu. Nah yang kedua itu tuh ada perbedaan kebudayaan antar kelompok. Tidak hanya menimbulkan konflik antar individu, akan tapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda. Berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan. Nah yang ketiga ini ada perbedaan kepentingan antar individu ataupun kelompok. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Ketika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka akan merasa puas. Sebaliknya, ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingannya, maka akan menimbulkan masalah baik dirinya maupun lingkungannya. Nah, ini yang keempat atau yang sebagai terakhir teman-teman. Yang terakhir itu ada kesenjangan mengenai tingkat kesejahteraan. Jadi begitu ya pengertian dan penyebab dari konflik sosial. Kita akan melanjutkan ke chapter 3 ya teman-teman. Nah, setelah video yang tadi itu yang tentang pengertian
dan penyebab dari konflik sosial. Sekarang kita lanjut ke materi, masih tetap materi sosial nih, tapi beda. Kita akan bahas apa ya kira-kira? Nah, sekarang kita akan membahas berbagai faktornya dan juga itu apa sih, contoh konflik sosial di berbagai daerah. Nah, kita ke bagian itunya dulu ya, faktor-faktornya ya. Nah, jadi faktornya itu tuh ada gitu nih. Nah, konflik sosial dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan, pandangan, atau kebudayaan. Berikut adalah contoh faktor-faktornya. Yang pertama itu ada konflik antar kelas. Perselisihan antar kelas sosial yang berbeda karena perbedaan kepentingan. Nah, yang kedua itu tuh ada konflik antar suku. Perselisihan antara kelompok etnis yang berbeda. Nah, yang ketiga itu ada konflik antar agama. Perselisihan antara umat yang beragama yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada konflik antar daerah. Perselisihan antara masyarakat di berbagai daerah. Yang kelima, konflik antar angkatan. Perselisihan antara generasi yang berbeda. Kayak kan sekarang tuh banyak banget ya di TikTok tuh yang Gen Z sama Gen Alpha, yang kayak gimana ya, makanya aku tuh kayak pernah nemu kayak semacam video kayak Gen Z sama Gen Alpha tuh kayak debat-debat gitu loh, kayak bukan saling debat ngapain tapi kayak debat saling komentar kayak ala lu mah masih Gen Z pasti pokoknya gitulah. Pokoknya saya pernah nemu tapi nggak tahu itu pas kapan nemunya, intinya gitu ya. Lanjut ya. Nah, itu tuh ada konflik antar negara, perselisihan antara negara-negara yang berbeda. Itu ada konflik pribadi, perselisihan antara individu yang disebabkan oleh masalah pribadi, konflik politik, perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan tujuan politis, dan yang terakhir itu konflik rasial, perselisihan antara kelompok ras yang berbeda. Nah, tadi itu sudah faktor-faktornya. Sesuai yang aku bilang, kita akan membahas faktor-faktornya serta juga contoh konflik sosial. Dan sekarang kita ke contoh konflik sosialnya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada kerusuhan Mei tahun 1998. Nah, tanggalnya itu ada tanggal 4 sampai 8 dan 12 sampai 15 Mei 1998. Lokasinya itu tuh ada kerusuhan terjadi di Medan, Jakarta, dan Surakarta dengan sejumlah insiden terpisah di tempat lain seperti Bali. Nah, yang ketiga itu ada sebabnya. Pasti kalau konflik-konflik itu biasa tuh ada sebab-sebabnya ya. Yang nggak mungkin lah kayak ada konflik terus nggak ada sebabnya, kan kocak gitu ya. Nah, sebabnya itu udah ada satu, ketidakpuasan atas pemerintahan Orde Baru. Yang kedua tuh ada dugaan kecurangan suara dalam pemilu legislatif tahun 1997. Yang tiga itu ada keruntuhan ekonomi sebagai akibat dari krisis keuangan Asia. Dan yang keempat, sebagian terakhir itu ada otoritarianisme. Nah, ada juga nih metodenya. Jadi apa sih metodenya? Nah, ada berapa poin ya, sebentar aku hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 poin metodenya. Yang pertama itu ada kerusuhan, kedua itu ada pembangkangan sipil, yang ketiga itu ada penjarahan, yang keempat itu ada pembakaran yang disengaja, yang kelima itu ada pembantaian. Nah, hasilnya itu tuh apa sih? Jadi hasilnya itu tuh ada 1, pengunduran diri Presiden Soeharto dan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan baru di bawah B.J. Habibie.
Yang kedua tuh ada kemerdekaan Timur Leste. Yang tiga tuh awal era reformasi. Jadi ini nih ada pihak yang terlibat ya dalam itunya. Kalau pemerintah Indonesia ini tuh ada ada pemerintah Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kodam Jaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada Korps Brigadir Mobil, ada Badan Intelijen Negara Indonesia. Wah, ini mah Intel nih kayaknya nih. Itu warga lokal, pro orde baru, warga sipil Indonesia terdiri warga sipil itu ada yang terdiri dari Megawati, Soekarno Putri, pendukung dan pengunjuk rasa anti pemerintah Tionghoa. Nah, jadi itu ada warga sipil termasuk beberapa pendukung anti Megawati dan anti Soeharto. Warga Bali termasuk pendukung Megawati dan Soekarno Putri dan anti sejarah. Jadi segitu dulu materi tentang konflik sosial. Sekian dan ya, terima kasih. Halo semua, kembali lagi bersama saya Mika Patrick Santuri. Jadi sebagai penutup dari video ini, saya izin terakhir menjelaskan dari konflik Sarah. Sisa-sisanya sih sebenarnya. Bukan sisa-sisanya tapi setengah ya, sisa-sisanya lagi sih ya. Jadi gitu ya. Nah, ini nih kalau tadi itu kan akibat sama pengertian sama lain-lainnya. Kalau ini nih konflik-konfliknya yang terjadi di mana saja ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ada 10 contoh kasus-kasus yang terjadi di konflik Sarah. Nah, mau tahu gak apa saja kasus-kasusnya? Biar kalian tahu dan makin paham apa saja kasus-kasusnya. Jangan lupa untuk didengerin ya baik-baik dan disimak. Oke. Yang pertama itu ada konflik antar etnis yang terjadi pada tahun 1998 antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Kalau yang ini nih udah gak wajar lagi ya. Soalnya biasanya zaman-zaman dulu tuh memang suka kayak perbedaan etnis pribumi sama etnis Tionghoa. Dan terus saya tuh juga gak tahu etnis pribumi apa. Tapi saya pernah mikir kalau etnis pribumi itu orang-orang yang berasal dari bumi. Waktu itu saya pernah diajar sama Bangi. Tapi saya lupa apa itu etnis pribumi sama Tionghoa. Tapi kayak muncul di otak, tapi pas kayak mau diungkapkan secara langsung mah kayak susah banget gitu lah. Jadi maaf teman-teman kalau tidak bisa jelasin. Yang kedua itu ada konflik antar agama. Nah, konflik antar agama di Ambon yang terjadi pada tahun 1999. Konflik besar-besaran yang terjadi di masa setelah Orde Baru di Ambon pada tahun 1999 yang telah menelan sedikit kurang lebih 5.000 korban jiwa. Ya, dikit ya teman-teman, itu dikit kalau menurut beritanya ya, dikit banget. 5.000 itu tuh. Yang paling banyak tuh menurut saya tuh 5 juta kayaknya. Ingat, dikit. Kayaknya kalau 5.000 itu kayak gak kebayang deh semenangis apa teman-teman keluarganya. Kalau pokoknya sedih banget dah. RIP ya yang sudah meninggal. Astagfirullah, terima kasih. Pada tanggal 19 Januari 1959, konflik ini diawali dengan masalah pungutan biaya di terminal
batu merah antara seorang pemuda muslim dari wilayah Batu Merah dan supir angkutan umum beragama Kristen dari wilayah Mardika. Perseteruan kemudian bertambah dengan manas. Biasanya kalau ngeliat orang-orang berantem tuh kayak emang asiknya tuh kayak memanas gitu, kayak berkobar-kobar gitu ya. Biasanya saya juga gitu sih, karena kayak seru banget gitu. Nah, dengan timbul isu sentimen agama, perang antara desa dan wilayah pun tak bisa dihindari. Saling serang dan bunuh terjadi. Kejadian demi kejadian pun terus menerus bertambah dengan hiasi isu-isu sara bahkan politik dalamnya. Nah, jadi awal peperangan agama di Ambon tuh karena gara-gara si supir angkot ini sama pemudanya. Kayak tinggal bayar, tinggal anggap aja nih ya, kalian tuh kalau naik angkot tuh berapa sih? Kalau saya nih ya, naik angkot nih 06A, kalau nggak 06A, kalau Jaklingko sih gratis, tinggal tap kartu doang udah gratis, tinggal naik dong. Kalau 66A itu tuh biasanya kalau ada anak itu 3.000 atau 2.000. Kalau orang tua itu biasanya tuh kalau nggak 5.000 ya 6.000 atau nggak, intinya segitu lah. Masa kalau di Ambon tuh nggak tahu ya, pokoknya kayaknya hampir sama kayak gitu deh kayaknya ya. Nah, tapi nggak tahu juga ya, mungkin tuh karena orangnya kayak ngeyel, keras kepala, makanya bisa dibilangin ya. Jadi kalau nggak mau membuat masalah, mendingan kalian tuh bayar uangnya deh, biarin nggak terjadi masalah. Bayangin 5.000 korban jiwa terjadi karena akibat si pemuda ini gak mau bayar naik angkot. Bayangin, padahal naik angkot doang tuh murah, masa gak mau bayar ya, kocak. Makanya kalau nggak mau naik angkot, nggak mau kayak bayar jalan kaki juga enak kok. Lanjut yuk, lanjut gak ya, ya lanjut lah. Aduh, ini sebenarnya tuh udah panjang, apa sih namanya, udah 6 menit lebih. Aduh, takut gak cukup lagi, tapi semoga cukup ya. Yang ketiga tuh ada konflik antar suku, yaitu Dayak dan Madura. Konflik sampit yang terjadi pada tahun 2001 bukanlah insiden pertama kalinya terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antar keduanya. Itu tuh yang apa ya, perselisihan ini tuh ada di poin ke-5, yaitu dengan judul konflik antara suku di Sampit pada tahun 2001. Tapi itu karena aku takut waktunya gak cukup, jadi aku gak kayak nulis penjelasannya gitu loh. Ini soalnya memang udah panjang banget. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000 transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Hukum baru juga memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkawinan, penambangan, perkebunan, dan lainnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2001. Ini ada di poin ini, dan termasuk poin kelima. Tapi di poin kelima ini nih, yang judulnya konflik antara suku di Sampit pada tahun 2001 tuh lebih panjang lagi kayaknya. Itu tuh kayak yang itu tuh kayak tuh awal kayak apa ya,
sebelumnya kayak season 1. Oleh season 2 nya. Yang keempat itu tuh ada kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua. Yang kelima itu tuh ada konflik antar suku agama suku agama antar suku di Sampit pada tahun 2001. Yang keenam itu ada gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang ketujuh itu ada konflik penyerangan terhadap kelompok Syiah di Madura pada 2012. Gila, 2012 pas gue lahir lagi. Yang ke-8 itu ada konflik terorisme yang terjadi di Bali. Yang ke-9 itu ada konflik antarorganisasi keagamaan di masyarakat di Jakarta. Dan yang terakhir itu konflik sosial pengusiran mahasiswa di Yogyakarta.